Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arifadatau dari kelas 10 1. Saya di sini akan membahas perkembangan televisi di Indonesia. Mari lanjut ke slide yang pertama. Apa itu sih pengertian televisi? Televisi merupakan media audiovisual gabungan dari gambar dan suara. Bisa bersifat informatif, edukasi, maupun sekedar hiburan. Penggunaan kata televisi sendiri juga dapat merujuk pada kotak televisi, acara televisi, ataupun transmisi televisi. Penemuan televisi disejajarkan dengan penemuan roda, karena penemuan ini mampu mengubah peradaban dunia. Di Indonesia, televisi secara tidak formal sering disebut dengan TV. Siaran televisi adalah pemancar sinyal listrik yang membawa muatan gambar proyeksi yang terbentuk pada sistem lensa dan suara. Menurut Peter Herford, setiap stasiun televisi dapat menayangkan beberapa acara hiburan seperti film, musik, kuis, talk show, dan sebagainya. Televisi adalah sistem pengambilan gambar, penyampaian, dan penyuguhan kembali gambar melalui tenaga listrik. Gambar tersebut ditangkap dengan kamera televisi, diubah menjadi sinyal listrik, dan dikirim langsung melalui kabel listrik ke pesawat penerima. Berdasarkan pendapat di atas, menjelaskan bahwa televisi adalah sistem elektronik yang menyampaikan suatu isi pesan dalam bentuk audio visual gerak dan merupakan sistem pengambilan gambar, penyampaian, dan penyuguhan kembali gambar melalui tenaga listrik. Dengan demikian, televisi sangat berperan dalam mempengaruhi mental pola pikir khalayak umum. Lanjut ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya, sejarah perkembangan televisi di Indonesia. Era awal pada tahun 1962 hingga tahun 1969. TVRI, Televisi Republik Indonesia, adalah stasiun televisi pertama di Indonesia. Didirikan pada tanggal 24 Agustus 1962. TVRI didirikan untuk menyiarkan Asian Games keempat di Jakarta. Pada awalnya, siaran TVRI hanya bisa ditangkap di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan durasi siaran yang terbatas. TVRI memonopoli pertelevisian di Indonesia dan berfungsi sebagai alat komunikasi pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Era monopoli TVRI pada tahun 1970 hingga 1989. Selama hampir 3 dekade, TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi di Indonesia. Program-program yang disiarkan oleh TVRI kebanyakan adalah program berita, pendidikan, dan hiburan yang diproduksi oleh pemerintah. Pada era ini, pemerintah juga mengendalikan konten siaran secara ketat. Lanjut ke slide berikutnya. Kemunculan stasiun televisi swasta pada tahun 1989 hingga 1998. RCTI, Raja Wali Citra Televisi Indonesia, menjadi stasiun televisi swasta pertama di Indonesia yang mulai siaran pada 24 Agustus 1989. Pada awalnya, RCTI hanya bisa ditangkap di wilayah Jabodetabek dan perlu menggunakan dekoder untuk menonton. Menyusul kesuksesan RCTI, muncul stasiun televisi swasta lainnya seperti SCTV, Surya Citra Televisi, pada tahun 1990, dan TPI, Televisi Pendidikan Indonesia, pada tahun 1991, dan Antv pada tahun 1993, dan juga Indosiar pada tahun 1905. Perkembangan televisi menandai dimulainya era baru dalam industri pertelevisian di Indonesia, dengan variasi program yang lebih beragam, seperti sinetron, program musik, dan acara olahraga. Era reformasi dan digitalisasi 1998 hingga sekarang. Setelah reformasi 1998, kebebasan pers semakin meluas, termasuk dalam industri pertelevisian. Banyak stasiun televisi baru bermunculan seperti Trans TV, Metro TV, Global TV, dan TV One. Munculnya stasiun-stasiun televisi ini membawa variasi konten yang lebih luas, mulai dari berita, hiburan, hingga acara reality show. Mulai tahun 2010-an, Indonesia mulai beralih ke siaran televisi digital. Sebagai bagian dari transformasi digital global, peralihan dari analog ke digital bertujuan untuk meningkatkan kualitas siaran dan efisiensi spektrum frekuensi.
Pada pada tahun 2022, pemerintah Indonesia resmi menghentikan siaran televisi analog dan sepenuhnya beralih ke siaran digital, menandai era baru dalam industri pertelevisian di tanah air dan mengakhiri era televisi analog. Saat ini, industri televisi di Indonesia sangat kompetitif dan dengan banyaknya stasiun televisi swasta yang bersaing. Selain itu, perkembangan teknologi seperti internet dan media sosial telah memengaruhi cara masyarakat mengkonsumsi konten televisi. Layanan streaming video on demand atau VOD seperti Netflix, Disney Plus, dan layanan lokal seperti Video dan iFlix semakin populer yang mengubah lanskap industri pertelevisian tradisional. Lanjut, lanjut ke slide berikutnya. Fungsi dan manfaat televisi di Indonesia. Sebagai Televisi sebagai media informasi. Sebagai media penyampaian informasi, hal ini karena televisi mampu mengolah dan memproses informasi yang berasal dari berbagai penjuru dunia, lalu menampilkannya dalam bentuk audio visual. Sebagai media hiburan, banyak orang menyalakan televisi untuk mencari hiburan baik dalam bentuk film, serial, program musik, pertunjukan, dan lain sebagainya. Sebagai media pendidikan atau edukasi, televisi juga bisa menjadi media pendidikan melalui berbagai tayangan yang kaya akan informasi, edukatif, dan bernilai moral serta pengetahuan. Televisi menyediakan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh khalayak luas dimanapun mereka berada. Manfaat Manfaat televisi yaitu lebih update informasi terkini, menambah pengetahuan, sarana relaksasi jika lelah atau penat. Berikut sumber-sumber yang saya dapatkan. Terima kasih atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.